tapi yang menentukan segala sesuatunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah bangsa yang tidak kufur nikmat, meringankan ibadah. Sudah banyak yang diketahui bahwa ada beberapa tempat, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang janganlah kamu berkata pada imam sama Allah, maka sesungguhnya sia-sialah kau. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana wa huwa Allahu fis samawati al-'ula ya'lamu sirrakum wa ma taksibuna min al-husna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a al-huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ke-11 dari bulan Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur yang tiada jemu kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, yang melimpahkan rezeki dan memuatkan, yang memberikan kepada kita kesehatan dan mengamanahkan kepada kita umur untuk dipergunakan dalam mengemban tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disifatkan di dalam surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu besar. Allah tempat kita bergantung, tempat menitipkan harap dan asa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu jua bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini secara khusus menegaskan eksistensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan intipati dan saripati seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan syirik adalah lawan daripada tauhid. Jika tauhid adalah mengesahkan Allah, maka syirik adalah memadu Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mensyarikatkan Allah. Dan Allah telah mengampunkan dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku hafizahullah,
Nusantara ini, wabil khusus yang kita sebut kemudian dengan Indonesia, adalah negeri yang bertuah, merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mereka ditanya, kenapa menang dalam peperangan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la nu'aribuhum bil 'uddati wal quwwah, walakin nu'aribuhum bila ilaha illallah. Kami memerangi orang kafir Quraisy dan musuh-musuh kami bukan dengan kekuatan dan persenjataan, tapi kami memerangi mereka dengan kekuatan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Negeri kita ini pun demikian juga. Ketika takbir dikumandangkan pada tanggal 10 November yang kemudian ditetapkan sebagai hari pahlawan di negeri kita ini, yang dikumandangkan adalah takbir. Ketika takbir, teriakan Allahu Akbar, maka yang dijemput adalah kematian. Tidak ada yang ditakuti, tidak peluru, tidak pesawat terbang, tidak tank dan yang lainnya. Seakan-akan para pejuang, dan bukan seakan-akan, dan memang kenyataannya demikian, sedang menjemput kematian itu sendiri. Syahid di medan perang adalah kebanggaan mereka, kebanggaan bagi istri yang ditinggalkan, kebanggaan bagi seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya yang berperang. Ini semua tidak akan pernah terjadi. Ini semua tidak akan pernah muncul kalau tauhid para pejuang, para pahlawan, para syuhada itu adalah tauhid yang sekedarnya. Tapi dada mereka, jiwa dan raga mereka diisi dengan tauhid. Keyakinan bahwa yang kuat itu adalah Allah, yang memenangkan itu adalah Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Satu keyakinan yang luar biasa bahwa tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Dialah yang mampu membolak-balikkan kenyataan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah. Inilah yang hilang hari ini dari umat Islam. Inilah yang memupus. Lambat laun hilang dari dada anak dan cucu-cucu kita. Hilangnya tauhid, hilangnya keyakinan bahwa yang menetapkan hidup dan mati itu adalah Allah. Ikhtiar yang kita lakukan hanya sebatas usaha, tapi ketetapan adalah Allah Subhanahu wa taala juga yang menegaskan. Justru karena itu, dahulu masjid-masjid kita di pelosok-pelosok, di pedalaman, tidak pernah lekang daripada kajian tentang tauhid. Hampir tidak ada anak madrasah sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu, atau mungkin 40 tahun yang lalu, madrasah al-wasliyah, al-jam'iyah al-wasliyah, yang tidak menghafal sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, sampai kepada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui, dan 20 sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala sebagai lawan daripada sifat tersebut. Hampir tidak ada masjid dan pengajian kecuali hal itu diajarkan. Namun hari ini umat ini termakan dengan mengatakan bahwa kaji-kaji seperti itu tidak penting. Kaji-kaji seperti itu sudah ketinggalan zaman. Kaji-kaji tauhid itu tidak lagi relevan. Maka muncullah generasi-generasi yang seperti ini sekarang. Generasi yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya kering dari tauhid kepada Allah. Covid ini
atau penyakit yang lain adalah hamba Allah. Tidaklah lebih menakutkan daripada peluru, daripada bom. Namun para syuhada, para pahlawan menjemput kematian. Kenapa? Yakin mereka bahwa tidak akan terjadi apapun pada dirinya kalau memang pertempuran itu adalah sebab salah satu daripada asbab kematian, maka dia sedikit pun tidak pernah mundur dari itu. Kalau memang takdirnya mati di medan perang itu, maka dia akan mati. Tapi kalau kita lihat berapa banyaklah cuman yang dikebumikan di makam pahlawan, dan berapa banyak orang yang hidup. Artinya medan pertempuran itu bukanlah yang menjadi satu-satunya sebab daripada kematian atau mati dalam perang. Begitulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sehingga imunitas kita meningkat, sehingga kita yakin bahwa apa yang sedang kita hadapi ini semua harus kita lawan dengan kekuatan kita, kekuatan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka doa dan ikhtiar harus seiring sejalan. Ikhtiar kita menjaga protokol kesehatan, tapi jangan mengharapkan hanya pada protokol kesehatan. Jangan hanya mengandalkan itu. Kalau Anda hanya mengandalkan itu, ma'asyiral muslimin, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan kita lihat banyak orang yang menjaga protokol kesehatan juga karena sudah memang sampai janji pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tauhid inilah yang harus kita tanamkan. Apalagi saat sekarang ini pembelajaran bagi anak dan cucu kita masih bersifat daring, yang sama sekali tidak ada efektivitasnya dalam pembelajaran. Tidak ada transformasi keilmuan, tidak ada pembelajaran dalam artian akhlak, akidah, apalagi tasawuf kepada anak-anak tersebut. Hingga muncullah generasi-generasi yang kering dari agama yang sangat kita khawatirkan akan terjadi 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itulah dari Masjid Al-Mas'ud, masjid yang bersejarah ini, saya mengajak kita semua mari kembali hidupkan pengajian-pengajian tauhid, pengajian-pengajian yang memperkaya, menyirami nurani dan hati kita dengan sebenarnya. Mengembalikan bahwa hidup dan mati kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita dapat lebih kuat menghadapi setiap kenyataan. Tidaklah terjadi apapun yang ada di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita menyatakan bahwa Dia melihat setiap gerakan kita. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah melihat gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dasar kita. Dasar kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan tak sah amal ibadah kita, dan tidak bernilai sedikit pun jika ada secercah sedikit saja noda syirik di dalam hati kita. Membesarkan dunia, membesarkan usaha, membesarkan ilmu seakan-akan melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal daripada terjerembabnya seorang hamba itu kepada kemusyrikan. Kita tetap wajib berusaha, tapi kita harus meyakinkan dalam diri kita bahwa usaha yang kita lakukan itu semata-mata memenuhi perintah Allah, tidak lain. Tapi yang menentukan segala sesuatunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah bangsa yang tidak kufur nikmat, meringankan ibadah. Sudah banyak yang diketahui bahwa ada beberapa tempat, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di provinsi kita, dan saya yakin itu tidak akan pernah terjadi, di mana sholat Jumat dilihat kepada nomor handphone genap atau ganjil. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak bawa handphone sehingga tidak boleh sholat Jumat? Ini semuanya adalah hal-hal yang sangat membingungkan. Sholat Jumat harus masuk ke dalam masjid dengan diswab terlebih dahulu. Bagaimana kalau waktu Jumatnya sudah habis dan lewat?
Nah, hal ini tidaklah menjadikan kita menjadi gelap mata dan menghalalkan yang haram atau meringan-ringankan ibadah ini. Karena ujung daripada kehidupan ini adalah kematian dan kita wajib mempertanggungjawabkan setiap apa yang Allah berikan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Inilah yang menjadi renungan kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sikap yang terbaik, yaitu menundukkan hati kita di hadapan Allah dan iradah Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرض والعلم وإمام الطيبة والحرم أبو القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه المناب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم التواب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين، وخصوصا خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، واجعلنا يا الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Sampai di sini saja ceramah pada Jumat di Masjid Al-Mahsun. Jangan lupa like and share dan subscribe video-video yang akan datang.